Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal TIU CPNS, yaitu sinonim atau persamaan kata. Sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim ini disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Tes sinonim ini ditujukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip, mengukur wawasan dan pengetahuan para peserta tes tentang kata-kata yang artinya hampir sama. Tips dan trik dalam menjawab soal sinonim. Yang pertama, perbanyaklah perbendaharaan bahasa Indonesia dengan sering membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, membaca buku, artikel, dan lain-lain. Yang kedua, perbanyak kosakata dalam bahasa Inggris, karena kadang-kadang kata-kata pada soal merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ataupun dari bahasa daerah. Yang ketiga, jika bertemu dengan pilihan jawaban yang bunyinya mirip dengan soal, jangan tergesa-gesa memilih jawaban tersebut, karena bunyi mirip tidak selalu tepat. Soal pertama, kontaminasi. Sinonim dari kata kontaminasi adalah A. Perusakan, B. Pemusnahan, C. Pencemaran, D. Pemberian, E. Pengaruh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontaminasi itu artinya sama dengan pengotoran, pencemaran, khususnya karena kemasukan unsur luar. Jadi kita lihat pilihan gandanya yang cocok dengan sinonim yang cocok dengan kontaminasi, yaitu pencemaran. Jadi jawabannya adalah C. Pencemaran. Soal kedua, delik. Sinonim dari kata delik: A. Tindakan, B. Perbuatan, C. Tindak pidana, D. Pelanggaran, E. Persembunyian. Delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Delik itu maknanya tindak pidana. Jadi sinonim dari delik itu adalah tindak pidana, yaitu C. Tindak pidana. Yang ketiga, friksi. Sinonim dari kata friksi adalah A. Pergeseran, B. Perubahan, C. Fiktif, D. Buatan, E. Paragraf. Friksi dan fiktif memiliki bunyi yang sama, namun artinya berbeda. Kalau friksi artinya yaitu pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat, perpecahan. Lalu fiktif artinya bersifat fiksi atau hanya terdapat dalam khayalan. Jadi fiktif bukanlah jawaban dari sinonim dari friksi. Yang lebih tepat yaitu pergeseran. Jadi friksi persamaannya, sinonimnya atau persamaan katanya adalah pergeseran. Yang keempat, oknum. A. Kumpulan, B. Perseorangan, C. Pimpinan, D. Korup, E. Penjahat. Oknum sudah merupakan kata yang sering kita dengar. Oknum itu artinya orang, seorang atau perseorangan, orang atau anasir, atau dengan arti yang kurang baik. Di sini yang kita cari adalah sinonim dari kata oknum, yaitu kalau kumpulan itu adalah banyak orang, sedangkan oknum artinya seorang. Lalu pimpinan juga bukan dari sinonimnya. Kalau korup itu adalah buruk, rusak, atau busuk. Suka memakai barang, uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah perseorangan, yaitu B. Yang kelima, konsiderasi. A. Pembukaan, B. Perumpamaan, C. Awalan, D. Pertimbangan, E. Kebijaksanaan. Konsiderasi itu artinya adalah pertimbangan. Jadi sinonim dari konsiderasi itu yang lebih tepat itu D. Pertimbangan. Bibliografi. Sinonim dari bibliografi adalah A. Biografi, B. Riwayat hidup, C. Daftar pustaka, D. Perpustakaan, E. Penulisan. Bibliografi, ada kata yang mirip bunyinya yaitu biografi. Kita lihat dalam KBBI, bibliografi itu artinya daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, daftar pustaka. Kemudian biografi itu artinya riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Jadi bukan biografi jawabannya. Kemudian riwayat hidup itu adalah makna dari biografi tadi. Kemudian daftar pustaka. Bibliografi adalah daftar buku karangan yang merupakan sumber rujukan. Sama artinya dengan daftar pustaka. Jadi sinonim dari bibliografi adalah C. Daftar pustaka. 7. Eka matra. Eka matra ini artinya satu dimensi seperti garis. Pilihan jawabannya mistar. Mistar itu kayu penggaris, jadi alat yang digunakan untuk menggaris. Sementara persegi itu bukan satu dimensi, tetapi dua dimensi. Sedangkan segitiga dua dimensi juga, dan balok tiga dimensi. Jadi yang E garis sinonim dari eka matra yaitu garis. Jadi jawabannya adalah E garis. 8. Otonomi. A. Pemerintah, B. Wilayah, C. Pemerintahan sendiri, D. Konstitusi, E. Peraturan. Otonomi ini cukup sering kita dengar, artinya adalah pemerintahan sendiri. Sedangkan konstitusi yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Sedangkan wilayah itu tidak termasuk dalam sinonim otonomi, bisa kita eliminasi. Konstitusi sudah kita eliminasi. Yang ada jawaban A dan C, pemerintah dan pemerintahan sendiri. Yang lebih tepat itu adalah pemerintahan sendiri. Jadi sinonim dari otonomi adalah C. Pemerintahan sendiri. 9. Syafaat. A. Pemberian, B. Pahala, C. Pertolongan, D. Rezeki, E. Surga. Syafaat artinya yaitu perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Pertolongan yang antara lain diberikan oleh malaikat, para nabi, atau orang-orang mukmin pilihan atas izin Allah. Syafaat yang lebih cocok menjadi sinonim syafaat yang maknanya sama yaitu pertolongan, yaitu C. Pertolongan. Profit. A. Rabat, B. Keuntungan, C. Potongan harga, D. Kerugian, E. Solusi. Profit itu adalah untung atau keuntungan atau manfaat. Sedangkan rabat di sini adalah potongan harga. Sudah ada dua kata, dua pilihan ganda yang artinya sama yaitu rabat dan potongan harga. Jadi kita eliminasi rabat dan kepotongan harga. Kemudian kerugian tentu berlawanan dengan profit. Profit itu artinya keuntungan atau untung. Solusi juga tidak. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Keuntungan. Selanjutnya, frontal. A. Terbuka, B. Tegak lurus, C. Berlawanan, D. Tinggi, E. Congkak. Frontal itu artinya secara terbuka atau berhadap-hadapan.
Jadi jawaban yang tepat itu terbuka. A. Terbuka. Rancu. Sinonim dari rancu adalah A. Canggung, B. Kacau, C. Jorok, D. Tidak wajar, E. Semu. Rancu itu artinya adalah tidak beraturan, tidak teratur, campur aduk, atau kacau. Sedangkan di sini ada kata semu. Semu itu artinya tampak seperti asli atau sebenarnya, padahal sama sekali bukan yang asli atau sebenarnya. Tipu muslihat. Kalau semu itu jauh sekali dari kata rancu ya. Rancu itu lebih cocok dengan kata kacau. Jadi sinonim dari rancu itu adalah kacau, yaitu B. Selanjutnya, nabati. A. Hewani, B. Hayati, C. Kodrati, D. Botani, E. Insani. Nabati itu artinya adalah mengenai atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu pilihan A. Hewani artinya bersifat hewan, terdiri atas atau dibuat dari hewan atau bagian tubuh hewan, daging, susu, dan sebagainya. Lalu pilihan B. Hayati. Hayati itu artinya mengenai hidup, berhubungan dengan hidup. Kodrati berhubungan dengan kodrat atau mengenai kekuasaan, berkaitan dengan kemampuan alami. Sedangkan botani, cabang biologi tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Dan insani bersifat atau menyangkut manusia, kemanusiaan atau manusiawi. Kita lihat makna dari nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani jelas bertolak belakang dengan nabati. Hayati itu maknanya mengenai hidup. Juga bukan ya, bisa kita eliminasi hewani, hayati, dan kodrati. Lalu insani tentang manusia. Jadi yang berkaitan dengan nabati itu botani. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Botani. Selanjutnya, andal. Sinonim dari andal yaitu A. Dampak, B. Lingkungan, C. Tangguh, D. Bebal, E. Terbelakang. Makna dari kata andal dalam KBBI yang bentuk tidak bakunya adalah handal, artinya dapat dipercaya, memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang. Di sini ada kata tangguh dan bebal. Tangguh itu artinya susah dikalahkan, kuat, andal, kuat sekali. Tentang pendirian dan sebagainya, tabah dan tahan, menderita dan sebagainya, kukuh. Kalau bebal artinya sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikiran atau bodoh. Dalam di sini bebal itu tidak berhubungan dengan handal. Handal itu artinya dapat dipercaya, kemudian memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang. Jadi jawaban yang lebih tepat yang maknanya hampir sama dengan andal yaitu tangguh. Jadi jawabannya adalah C. Tangguh. Selanjutnya, derai. Sinonim derai adalah A. Angin, B. Udara, C. Butir-butir, D. Ombak, E. Nyiur. Arti kata derai itu adalah tiruan bunyi titik-titik air hujan yang jatuh di kaca dan sebagainya. Butir-butir tanah, emas, dan sebagainya. Sedangkan nyiur itu bentuk tidak baku dari niur, artinya kelapa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Butir-butir. Demikianlah video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.